Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Make Prodi TR KWG kelas B. Ya, saya pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Sain Alim dengan NIM 1525422038. Perkenalkan, nama saya Viva Nuragita dengan NIM 1525422040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakamal Faras dengan NIM 1525422036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alfawas dengan NIM 152542222037. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas 6 mekanik struktur, yaitu tentang balok miring. Ya, yang melanjutkan soal nomor 1,11 sebelumnya, yaitu tentang beban merata penuh. Nah, dikarenakan ada diberikan tugas tentang contoh dari balok cantilever, nah di sini kami sudah mempersiapkan ada teras pada rumah, yaitu ada sebuah lebihan dari bagian atap. Nah, di situ terdapat bisa dibilang sebagai balok cantilever. Nah, selanjutnya ada tower crane yang di situ juga bisa disebut sebagai balok cantilever. Nah, yang tugas kedua yaitu balok miring dengan beban merata. Nah, di sini sudah kami gambarkan sketsanya, yaitu ada balok yang berbentuk miring semiring 30 derajat dari bidang horizontal dengan tim perletakan sendi dan roll dengan titik A dan B sepanjang 12 meter dengan muatan atau massa persatuan panjang 10 kN per meter. Nah, di situ juga terdapat RHA dan yaitu gaya horizontal dan RVA dan RVB dengan gaya vertikal. Selanjutnya untuk soal akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Farid. Nah, di sini ada soal dari gambar di atas yang dijelaskan oleh Sain. Diketahui L sama dengan 12 meter, Q-nya sama dengan 10 kilonewton meter, dan sudut tetanya 37 derajat. Dinyatakan reaksi perletakan A gaya momen, B-nya gaya vertikal, dan C gaya normal atau gaya horizontal. Gaya dalam pada balok, yang A ada gaya momen, yang B ada gaya lintang, dan yang C ada gaya horizontal. Untuk asumsi, gaya vertikal mengarah ke atas bernilai positif, sedangkan gaya vertikal mengarah ke bawah itu bernilai negatif. Gaya horizontal mengarah ke kanan bernilai positif, sebaliknya enggak sebaliknya, gaya horizontal mengarah ke kanan bernilai negatif, gaya momen searah jarum jam bernilai positif, dan gaya momen berlawanan arah jarum jam bernilai negatif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Baik, saya akan menjawab. Yaitu di sini ada jawaban dari reaksi perletakan. Yang pertama ada gaya momen. Gaya momen atau sigma MA sama dengan 0. LVB dikali L dikurang QL kali setengah L sama dengan 0. Nah, kita masukin angkanya. L-nya 12 dari 12 LVB dikurang 120 itu dari Q dikali L. Jadi 120. Lanjut setengah L jadi 6, hasilnya sama dengan 0. Nah, RVB sama dengan hasilnya 60 kN. Nah, yang B ada gaya vertikal, di mana di sini sigma V sama dengan 0, atau gaya vertikal sama dengan 0. LVA dikurang QL tambah RVB sama dengan 0. Kita masukin angkanya, RVA dikurang QL-nya sama kayak yang tadi, 120 ditambah RVB-nya 0, kan udah dicari yang di atas RVB 60. Jadi 120 tambah 60. Nah, di sini baru hasil RVA-nya sama dengan 60 kN. Nah, yang ada gaya horizontal juga, sigma H sama dengan 0, atau sama dengan RHA sama dengan 0. Bisa tolong naik kakak.
itu ke bawah lagi aja, Rap. Yang Nah, maaf. Nah, kita lanjut. Di sini ada gaya dalam. Nah, gaya dalam sendiri hitungannya interval 0 meter, lebih kecil dari X, lebih kecil lagi dari 12 meter. Lihat ke kiri. M kali MX sama dengan rumusnya RA dikali X dikurang 0,5 QX kuadrat. Dimasukin RA-nya 60X dikurang 5X kuadrat. RA dikurang QX. Nah, VX itu sama dengan 60 dikurang 10X. HX sama dengan 0. Nah, nilai maksimal momen M atau X di sini bisa dihitung dengan ada titik awalnya yaitu sebesar X sama dengan 0 dan titik akhirnya X sama dengan 12. Nah, rumusnya itu dari D dikali M dikali MX sama dengan 0 dibagi DX. MX sama dengan 60X dikurang 5X kuadrat. Hasilnya dimasukin angkanya 60 dikurang 50X sama dengan 0. Dipindah ruas jadi 60X sama dengan 60. Nah, X sama dengan 6 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Baik, terima kasih Afifah. Nah, di sini kita udah dapat koordinatnya nih. 9 sama dengan 6 meter, X sama dengan 0, sama X sama dengan 12 meter. Nah, kita bakal substitusikan koordinat itu. Maka pertama-tama ke MX dulu, ke rumus yang ini. Nah, pertama kita bakal masukin yang X sama dengan 0. Jadi langsung aja, X-nya kita ganti jadi 0. Maka kalau semua dikali 0, jadi 0. Jadi hasilnya M0 sama 0, koordinatnya jadi 0,0. Nah, terus sekarang buat yang X sama dengan 6, jadinya 60 dikali 6, dikurang 5 kali 6 kuadrat. Jadi 360 dikurang 5 kali 36, jadi hasilnya 180. Jadi koordinatnya 6,180. Nah, terus buat yang terakhir, X sama dengan 12, jadi sama dengan M12 sama dengan 60 dikali 12, dikurang 5 dikali 12 kuadrat, hasilnya sama dengan 0, maka koordinatnya jadi 12,0. Nah, sekarang buat ke gaya vertikal lah, atau VX. Untuk VX, kita bakal masukin ke yang ini. Nah, jadi buat yang X sama dengan 0, jadi VX-nya sama dengan 60 dikurang 10 kali 0, maka hasilnya jadi 60 juga. Jadi VX-nya sama dengan 0,60. Terus buat yang X sama dengan 6, sama. Jadi V6 sama dengan 60 dikurang 10 kali 60, jadi hasilnya 0 juga. Jadi koordinatnya 6,0. Terus buat yang X sama dengan 12, sama juga V12 sama dengan 60 dikurang 10 dikali 12, jadi hasilnya min 60. Maka koordinatnya menjadi 12,-60. Buat ke horizontalnya, dia tetap 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sain. Setelah perhitungan dari gaya dalam sebelumnya, maka kita akan mendapat sebuah grafik dari gaya dalam, yaitu grafik dari balok miring. Nah, ke bawah. Nah, di sini dapat pertama ada untuk momen yaitu MX. Kita lihat dari pertumbuhan dari titik A ke bawah, di sini dimulai dari berhimpit dengan garis karena nilainya tadi 0,0 koordinatnya. Lalu grafiknya membentuk parabola dengan titik maksimum di angka 180 dengan koordinat 6,180. Dan habis itu turun lagi menuju angka 0 dengan koordinat 12,0. Selanjutnya untuk gaya dalam dari vertikalnya dimulai dari angka 60 lalu turun ke angka 0 di koordinat 6,0, lalu turun lagi hingga mencapai angka min 60 dengan koordinat 12, min 60. Selanjutnya ada
grafik dari gaya horizontalnya. Dikarenakan tidak mempunyai bersamaan atau samanya sama dengan 0, maka grafik untuk gaya horizontalnya hanya digambarkan dengan garis lurus. Mungkin sekian dari kami. Apabila banyak kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.